Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya untuk mata kuliah hukum tata negara. Sebelumnya mungkin kalian sudah tahu ya bahwa materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen-dosen hukum tata negara ya di RPS sudah diberikan, kemudian kontrak perkuliahan juga sudah diberikan ya. Nah, hari ini saya melanjutkan untuk mata kuliah hukum tata negara itu tentang teori kedaulatan. Kita tahu ya bahwa kalian mungkin selama ini telah belajar ya tentang ilmu negara, di mana ilmu negara itu dikatakan apa sih syarat berdirinya sebuah negara, ya kan? Ada wilayah, ya kan? Kemudian ada rakyat, ada pemerintahan, artinya, dan yang nggak kalah penting adalah adanya kedaulatan. Kedaulatan itu menjadi penting ketika ya kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan tanpa kedaulatan atau kewenangan yang diberikan itu tidak akan berjalan, karena kedaulatan itu adalah kewenangan yang diberikan rakyat kepada pemerintah, baik itu maupun kewenangan ke dalam maupun kewenangan atau kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Ketika pemerintah mendapat daulat, artinya yang memang sudah diberikan ketentuan berdasarkan konstitusi, maka ya kan sahlah pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diberikan itu kepada pemerintah, ya kan? Karena ini bagaimana sumber kekuasaan itu ada kan gitu. Karena kekuasaan itu diberikan ya kepada siapa? Ya dari rakyat kepada pemerintah berdasarkan ketentuan konstitusi. Jadi kewenangan artinya kedaulatan itu sebenarnya memang diberikan kepada rakyat kepada pemerintah ya sebagai wujud kepercayaan ya masyarakat atau kepada pemerintah. Bagaimana dia harus menjalankan tugas dan kewenangannya, baik itu tugas pemerintahan di dalam maupun itu tugas pemerintahan di luar. Ya, ini yang menjadi pengertian dulu bahwa menjadi penting loh kedaulatan ini ketika dalam satu pemerintahan ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, dan ada kedaulatan yang diberikan rakyat kepada pemerintah dalam ini negara. Ya, nah kita tahu bahwa ada beberapa sih teori ya yang dilihat, ada teori kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan rakyat, ada teori kedaulatan negara. Ini udah dipelajarin ya sebenarnya oleh kita ya di dalam ilmu negara. Tetapi di sini di dalam hukum tata negara kita akan mengembangkan apa sih sebenarnya teori ini. Ya, teori ini berkembang pada zaman pertengahan abad kelima ya kan 15. Siapa pemegangnya adalah Agustinus atau Thomas Aquinas, di mana beliau juga melihat kedaulatan itu berasal dari Tuhan, itu dipegang oleh raja ya dan diwakilkan oleh Tuhan, atau raja dianggap Tuhan yang menjelma menjadi yang di dunia ini. Artinya siapa yang bisa menentang raja ya berarti menentang Tuhan. Itu yang dikatakan teori kedaulatan Tuhan. Kemudian teori ini berkembang pada zaman pertengahan abad kelima ya. Kemudian sejalan dengan perkembangannya ini sekarang ada bukti kekuasaan yang berdasarkan ketuhanan, maka muncullah teori teokrasi modern, teori ketuhanan ya. Nah, kemudian apa itu teokrasi modern? Ya, kita lihat banyak sekali zaman sekarang yang tak percaya hal-hal yang gaib, yang tidak dipengerti oleh pikiran manusia, tapi juga berdasarkan kekuasaan raja atau kehendak ketuhanan. Nah, beberapa penganutnya Friedrich Julius Stahel ya, kemudian Savornin Lockman dan banyak lagi ya. Nah, kita lihat apa tuh teori kedaulatan rakyat. Kita tahu ya apa sih sebenarnya kedaulatan rakyat itu. Mungkin anda sekalian pasti paham ya, dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Oh, teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah dari rakyat untuk rakyat. Tapi sebenarnya asalnya adalah bagaimana kehendak rakyat menginginkan adanya pemerintahan yang berdaulat. Artinya kalau kita belajar tentang
demokrasi ya gitu ya. Timbulnya demokrasi itu sebenarnya ya dari demokrasi, rakyat, pemerintahan yang dari rakyat untuk rakyat. Itu yang dikehendaki, wujud dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Ya, penganutnya siapa? Kita lihat Montesquieu, John Locke, Rousseau ya. Itu semua adalah penganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini yang banyak diajarkan oleh kita bahwa kedepannya teori ini menjadi penting ya ketika satu negara menjalankan daulatannya, sistemnya demokrasi itu memang didasarkan adanya kehendak daripada rakyat itu sendiri ya. Kita lihat lagi teori kedaulatan negara. Apa aja sih sebenarnya yang dikatakan? Negara dianggap sebagai satu kesatuan yang paling sempurna, di mana adalah negara adalah satu hal yang tertinggi yang merupakan sumber dari segala kekuasaan. Jadi negara sumber kedaulatan dalam negara. Jadi kedaulatan negara ini menjadi penting ketika sebuah negara atau pemerintah memilih hak atau atas apa yang diberikan oleh masyarakat atau rakyat kepada pemerintah dalam hal mengatur hak dan kewajiban masyarakat yang ada di dalam konstitusi. Makanya sebenarnya kedaulatan rakyat ini cerminannya adalah bagaimana konstitusi itu dijalankan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa konstitusi ini kesepakatan ya kan yang diberikan dalam bentuk dokumen. Jadi kesepakatan yang diwujudkan dalam dokumen dalam bentuk yang disebut dengan konstitusi. Walaupun kita tahu konstitusi ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau biasa dikatakan hukum adat. Tapi ini kesepakatan. Ya artinya kehendak rakyat itu menginginkan apa. Makanya kita katakan konstitusi itu dasar yang diberikan sebagai amanah gitu kan, untuk di dalamnya berisikan hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang harus dilakukan oleh masyarakat atau rakyat. Dalam praktek kekuasaan negara dipegang oleh para penguasa, tapi namun dalam penganut ini adalah Paul Laban, George Jelinek dan Hans Kelsen. Ya teori hukum murni kalau kita lihat ya. Nah, dalam bukunya The Staatsrecht, negara hukum kerajaan Jerman, Laban mengatakan tidak ada negara yang tidak berkuasa tertinggi. Negara satu-satunya sumber segala kuasa tinggi, misalnya Italia di zaman Mussolini. Artinya ada beberapa sih ya orang berpikir bahwa ini negara adalah kekuasaan tertinggi. Ya karena memang kalau kita lihat misalnya di negara kita, presiden memegang berdasar ketentuan konstitusi memegang kekuasaan tertinggi dalam proses pemerintahan, yaitu memang sudah ada di dalam konstitusi. Maksudnya seperti itu. Kita lihat George Jelinek ini sering kali ya kita lihat di dalam Allgemeine Stahler ya, negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan sesuatu kekuatan. Apa itu kekuatan? Artinya ketika negara itu diberikan, artinya dalam hal ini diberikan kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan itu yang didasarkan konstitusi sebagai ejawantah daripada keinginan masyarakat gitu. Artinya inilah fungsi negara untuk menjalankan kekuasaannya yang didasarkan atas konstitusi. Jadi kekuatan pemerintah itu ada di kedaulatan itu sendiri yang diejawantahkan dalam sebuah konstitusi. Itu ya maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan tadi adalah bagaimana konstitusi itu merupakan satu keputusan atau derajat yang tinggi yang merupakan yang dikehendaki oleh masyarakat yang harus dijalankan bersama-sama pemerintah dan oleh masyarakat. Jadi dan ini merupakannya hukum ya, hukum diciptakan oleh negara sendiri. Gerak-gerik manusia itu harus menurut kehendak negara. Sedangkan kita tahu hukum itu ada di mana? Ya tentu saja di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik itu peraturan perundang tertinggi, konstitusi, maupun di dalam peraturan yang menjadi implementasinya atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ya kan? Nah, kita lihat Hans Kelsen, teori hukum murni. Ya kan? Apa sih sebenarnya kaidah-kaidah yang pemerintah yang bertindak seharusnya lepas dari kenyataan sosial?
hukum yang murni, maksudnya dibersihkan dari analisis yang tidak yuridis, khususnya unsur etis dan sosiologis. Ini sebenarnya kalau dia melihat hukum itu, tapi ke depannya sebenarnya hukum itu banyak sekali ya. Bukan hanya ternyata di dalam implementasinya juga harus bersikap bukan hanya normatif, tapi ternyata sosiologis itu berdampak kepada hukum itu sendiri nanti di dalam apa yang dikatakan secara empirical gitu kan. Jadi hukum itu bukan hanya dilihat secara dogmatis tapi non dogmatis, ya. Itu penganut sistem hukum positivism artinya ya. Tapi kita lihat penganut post positif sudah menyatakan bahwa ya bukan hanya di dalam peraturan perundang-undangan hukum itu ditemukan, tapi juga di dalam masyarakat, kan? Itu kena. Nah, kemudian teori kedaulatan hukum kita lihat ya bahwa teori ini mendapat tentangan yang keras dari beberapa pihak, antara lain Hooggraaf, di mana dikatakan hukum itu ada karena dia mempunyai perasaan. Bagaimana seharusnya hukum itu kaidah yang timbul dari perasaan hukum seorang. Nah ini kan ya saya katakan bahwa hukum itu sumbernya macam-macam kan gitu ya. Gimana sih letak keadilan? Ya bukan hanya ada di dalam apa yang di dalam konstitusi atau di dalam ketentuan yang ada di dalam norma, tetapi juga ada di dalam masyarakat kan gitu. Ini istilahnya perkembangan hukum sendiri ya. Jadi bahkan hukum itu tidak tergantung pada kehendak manusia, yaitu hukum adalah suatu kekuatan pemerintah yang terdapat dalam perasaan hukum manusia yang sering memaksa manusia bertindak juga bertentangan dengan kehendak sendiri atau bertentangan dengan suatu kecenderungan yang ada dalam dirinya. Hukum berdaulat di atas segala sesuatu termasuk negara. Maksudnya bahwa ketika negara sudah diberikan kedaulatannya gitu ya secara konstitusi, ya negara harus menjalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam konstitusi itu kan gitu ya. Setelah mengetahui beberapa teori Hooggraaf berubah, ini ada mungkin penganut teori kedaulatan ya yang menciptakan bagaimana teori kedaulatan itu ya. Nah ini juga Montesquieu, kita tahu ya dalam bukunya Esprit des Lois, Jiwa Undang-Undang, bersifat empiris, realistis. Montesquieu menulis tentang konstitusi Inggris antara lain memerinci 3 kekuasaan: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, yang sekarang ini kita ketahui ya di dalam proses pembagian kekuasaan. Kenapa ini diperlukan? Artinya kita tahu ya secara hukum dengan adanya proses pembagian kekuasaan itu memudahkan dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Apa itu fungsi legislatif kita tahu, apa itu fungsi yudikatif dan fungsi eksekutif. Di dalam menjalankan pemerintahan kita tahu eksekutif sebagai kepala pemerintahan yang diwakilkan, kalau kita sistem demokrasi republik misalnya Indonesia, kita tahu bahwa di dalam konstitusi dinyatakan dikepalai oleh seorang presiden kan gitu. Nah begitu juga yang lain dikepalai oleh monarki, di mana monarki itu bisa kerajaan oleh seorang kepala pemerintahan yang raja, yang disebut raja. Nah kita ketahui bahwa dalam di Indonesia kita tahu pembagian kekuasaan ini bukan sebenarnya untuk melakukan pemerintahan yang checks and balance kan gitu. Artinya ketika satu peradilan misalnya masalah hakim harus independensi kan gitu azas yang ada. Bagaimana seorang hakim harus menjalankan tugas dan kewenangannya kan gitu. Begitu juga legislasi, kita tahu ya anggota DPR atau DPR atau MPR itu menjalankan fungsinya, melakukan pengawasan, menetapkan satu produk perundang-undangan, menjalankan pengawasan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu yang ada. Nah ini semua yaitu dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kedaulatan yang harus dilakukan oleh pemerintah yang dibagi dalam proses pembagian kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Mungkin hari ini saya cukupkan dulu di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini nanti juga akan di Fiklas ini akan saya siarkan, dan beberapa ada pertanyaan yang menjadi umpan balik Anda harus memberikan kepada saya supaya saya tahu bahwa apa yang saya
saya berikan itu ada kekurangan maupun apa yang harus saya berikan kembali apabila mahasiswa mungkin kurang bisa atau kurang paham ya, silakan Anda bertanya dan saya akan menjawab untuk di lain kali perkuliahan. Namun hari ini kita cukupkan dulu perkuliahan hari ini ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.